Oke teman-teman, selamat pagi semuanya, salam sehat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Wilhelmus Bance, saya dari jurusan Bimbingan Konseling semester 5. Oke, di kali ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana caranya memilih jurusan ketika seorang siswa udah selesai dari atau udah tamat dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejurusan atau yang lain yang sederajat dengan SMA atau sekolah menengah atas. Tentunya ketika dia sudah selesai dari SMA atau sekolah menengah atasnya, banyak orang yang pengen melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu kuliah. Jadi di sini sebelum kita masuk ke materi intinya, saya akan membahas tentang sedikit standar kompetensi dari materi yang akan saya bawa. Jadi standar kompetensinya itu untuk mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi dan sesuai dengan program kurikulum. Persiapan karir untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat yang luas. Itu standar kompetensi. Terus untuk kompetensi dasarnya, untuk memiliki kesadaran dan dorongan melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana tips untuk memilih jurusan agar nanti jurusan yang kita pilih atau anak-anak yang udah selesai dari bangku SMA-nya atau SMK-nya tidak bingung, dan itu akan membuat dia nyaman di saat dia berada di bangku pendidikan. Oke, melanjutkan ke perguruan tinggi itu bukanlah suatu hal yang mudah, tapi itu adalah suatu hal yang sangat sulit. Tapi semuanya kalau kita perjuangkan dan kita jalankan, semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Dan ketika kita jalankan dengan sungguh-sungguh, semuanya pasti akan terlewat atau terselesaikan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di bangku perguruan tinggi atau perkuliahan itu memiliki atau ada beberapa jurusan yang harus kita pilih untuk kita tempuh dan kita cermati sebagai bekal kita nanti untuk ke depannya. Jadi untuk memilih jurusan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena ketika kita memilih suatu jurusan itu dengan seenak-enaknya aja, tidak memikirkan ke depannya seperti apa, itu akan membuat kita tidak nyaman. Dan banyak orang yang gagal karena kesalahan dari pilih jurusan. Nah, berikut ini saya akan membawakan atau memberikan tipsnya bagaimana caranya supaya teman-teman nanti tidak bingung dengan jurusan yang teman-teman pilih. Ya, oke. Yang pertama di sini kita harus menyesuaikan cita-cita dan minat dan juga bakat kita. Jadi kita itu harus mempunyai cita-cita. Ya, kita harus mempunyai cita-cita ke depannya. Misalnya, oh kedepannya saya harus menjadi seorang guru. Nah, guru apa yang akan saya cari? Guru biologi misalnya, kita senang dengan materi biologi, atau kita senang dengan materi bimbingan konseling ya, maka harus itu yang akan kita pilih. Karena ketika kita pilih sesuai dengan jurusan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan hati kita, pasti kita akan terasa nyaman di saat kita menjalankannya. Pasti kita akan merasa tidak tegang gitu loh ketika di saat kita sudah menjalankannya gitu. Terus yang kedua, kita harus mencari informasi yang sempurna. Nah, kenapa kita harus mencari informasi yang sempurna? Nah, tujuannya gini, misalnya kita memilih jurusan bimbingan konseling, kita harus mencari informasinya. Itu jurusan bimbingan konseling di kampus itu akreditasi apa sih? Nah, karena nanti ketika misalnya akreditasinya C atau D, itu ya percuma saja kita menjalankannya, karena kedepannya tidak jamin gitu loh untuk masa depannya kita. Makanya dengan itu kita harus mencari informasi dulu sebelum kita masuk atau terjun ke jurusan yang akan kita pilih itu. Yang ketiga, lokasi.
lokasi kampus maksudnya di sini ya. Jadi ketika kita oh, memilih tempat kuliah kita, itu kita harus cari tahu dulu lokasinya di mana sih. Lokasinya nyaman nggak ya buat saya? Lokasinya tenang nggak ya buat saya? Nah, karena apa? Kita harus mencari tahu tentang lokasinya juga. Pentingnya gini, eh, ketika lokasi itu kita senang dengan lokasi itu, tentunya kita betah nanti di sana. Juga sebaliknya ketika lokasi itu kita merasa nggak nyaman, kurang nyaman, pasti kita tidak akan merasa aman, pasti kita tidak merasa betah. Dan ketika kita tidak betah, ya kuliahnya ngabur, jarang pergi kuliah. Itu makanya kita harus mencari dulu lokasinya nyaman nggak buat kita gitu teman-teman. Yang berikut, daya tamping jurusan atau peluang yang akan diterima. Maksudnya gini, kita memilih jurusan, kita harus baca peluang ke depannya. Ketika misalnya saya udah selesai kuliah, selesai kuliah, saya cari kerja. Masih banyak nggak ya yang membutuhkan ini, jurusan yang saya pilih. Nah, ketika ketika kita sudah merasakan banyak yang membutuhkan jurusan atau banyak peluang kerja kita di mata kuliah yang akan kita ambil tuh, silakan ambil. Tapi kalau kita merasakan bahwa mata kuliah itu peluang kerjanya itu sedikit, ya mendingan kita cari jurusan yang lain yang lebih nyaman lagi buat kita gitu. Itu sedikit tips ya dari saya untuk memilih jurusan. Berikutnya adalah kita harus mengenal sistem pendidikan di perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan formal yang setelah pendidikan menengah. Setelah pendidikan menengah atas ada pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu kuliah. Di perguruan tinggi biasanya siswa itu disebut dengan mahasiswa dan pengajar disebut dengan dosen. Jadi kita harus tahu semua itu supaya nanti kita tidak bingung. Terus kita juga harus mengetahui bentuk-bentuk dari perguruan tinggi. Ada akademis, ada sekolah tinggi, ada institut atau universitas. Terus kita harus mengetahui program pendidikan perguruan tinggi yang dapat berupa diploma D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3. Kita harus paham tentang itu, tentang gelar kita nanti. Kita harus paham betul-betul itu supaya kita tidak bingung gitu. Jadi mungkin itu aja materi dari saya untuk kali ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi.